Selamat pagi Anda semua, kembali bertemu dalam pembelajaran kita kali ini. Tema 3, subtema 2 untuk pembelajaran 6. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menulis laporan hasil wawancara. Siapkan alat tulis kalian agar apa yang Ibu jelaskan nanti bermanfaat bagi kalian. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara. Mulai dari membuat pertanyaan hingga pada saat nanti melakukan kegiatan wawancara. Mengingat kembali beberapa pelajaran yang lalu bahwa sebelum melakukan kegiatan wawancara ada beberapa yang harus kita perhatikan. Mulai membuat janji, menunjukkan kesan yang baik, berpakaian dengan sopan, berbicara dengan sikap yang sopan, serta menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Berikut adalah kegiatan ketika kita sedang melakukan wawancara. Setelah melakukan kegiatan wawancara, maka perlu kita untuk mohon diri, mengucapkan terima kasih serta menyampaikan permohonan maaf jika selama melakukan kegiatan wawancara ada hal yang kurang berkenan. Melakukan kegiatan wawancara, maka perlu menulis laporan dari hasil wawancara. Adapun formatnya yang pertama adalah 1. Latar belakang, kedua maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, serta kesimpulan. Untuk latar belakang yang perlu ditulis adalah menuliskan alasan melakukan kegiatan wawancara tersebut. Misalnya, anak kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal anak-anak atau di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Sedangkan maksud dan tujuan yaitu tujuan diadakannya kegiatan wawancara, menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kalian yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan kalian masing-masing. Berikutnya adalah kegiatan yang nomor 3 yaitu topik wawancara. Menuliskan topik wawancara, misalnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Jika kalian mendapatkan tugas dengan topik wawancara yang berbeda, maka tuliskan atau sesuaikan topik wawancara tersebut dengan tugas kalian. Untuk waktu dan tempat kegiatan, berisikan waktu dan tempat ketika kalian melaksanakan wawancara. Misalnya, tanggal. Diisikan hari, tanggal, kemudian waktunya dilakukan pukul berapa, lokasinya di mana. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, kemudian pewawancaranya siapa,
dan hasil wawancaranya seperti apa. Silakan dituliskan di laporan hasil wawancara. Untuk bagian yang keenam yaitu tentang kesimpulan. Isilah dengan inti dari kegiatan wawancara yang sudah kalian dapatkan tadi. Apa yang telah dijelaskan oleh narasumber, maka ambillah kesimpulan, ambillah intinya, dan tuliskanlah di kesimpulan. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban kita bersama. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Berikut adalah upaya dalam melestarikan hewan langka. Tujuannya adalah agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan, karena kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara yang baik, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan tersebut. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, maka hak yang kita dapatkan yaitu satu. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat satu, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Kita perlu melestarikan hewan langka, karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit. Apabila tidak dilestarikan, hewan tersebut terancam punah. Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang lain, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Selain melestarikan hewan langka, berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk lain. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan wajib ikut dalam menjaga alam sekitar. Menjaga agar hewan tidak punah, supaya alam kita masih terjaga, dan menjaga keanekaragaman flora dan fauna. Jika kewajiban warga negara dalam pelestarian hewan tidak dilaksanakan, maka akibatnya adalah hewan akan mengalami kepunahan, keragaman fauna akan berkurang, keseimbangan ekosistem terganggu, sehingga akan merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Pembelajaran kita hari ini tetap semangat, tetaplah berlatih. Semoga apa yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Untuk melatih keterampilan kalian, maka cobalah ceritakan kepada orang tuamu upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan.